Halo, selamat malam. Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa lagi dalam program Indonesia Bicara bersama saya, Aprilia Putri. Ya, sejumlah wilayah di Indonesia mulai berupaya mengantisipasi merebaknya wabah corona. Tidak hanya di pemerintah pusat, langkah antisipasi juga perlu dilakukan oleh pemerintah daerah guna mencegah laju penyebaran virus corona. Dan malam ini Indonesia Bicara akan membahas hal tersebut, namun sebelum membahasnya lebih jauh, kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Hasil pemeriksaan laboratorium menambah lagi 2 kasus positif. Pasca diumumkan pertama kali oleh Presiden Jokowi adanya WNI yang positif corona, sejumlah wilayah di Indonesia kian berupaya mengantisipasi merebaknya wabah COVID-19. Di ibu kota sendiri, selain membentuk tim khusus tanggap COVID-19, pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru-baru ini memutuskan menunda ajang kejuaraan dunia balap mobil bertenaga listrik atau Formula E di Jakarta. Hal ini disampaikan Gubernur DKI Jakarta di Gedung Balai Kota Jakarta. Formula E yang semula dijadwalkan terselenggara pada bulan Juni tahun ini ditunda hingga waktu yang belum ditentukan. Tidak hanya Formula E, Pemprov juga meniadakan Car Free Day selama 2 pekan ini. Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi penularan virus corona yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas yang terjadi dari wisatawan yang hadir. Kita memutuskan untuk menunda pelaksanaan Formula E di bulan Juni. Waktu pelaksanaannya akan dibahas kemudian. Tapi bulan Juni sudah ditetapkan bahwa itu tidak dilaksanakan. Dan kita memantau perkembangan di dunia, apalagi kegiatan Formula E ini adalah sebuah kegiatan yang dihadiri oleh wisatawan internasional. Resiko yang mungkin terjadi terlalu besar bagi Jakarta. Di Depok, Jawa Barat, pemerintah kota Depok juga menyiapkan krisis center khusus kasus corona. Krisis center berada di lantai 5 Balai Kota Depok dan beroperasi selama 24 jam serta bebas biaya panggilan. Krisis center juga akan menjadi bank data bagi Pemkot Depok terkait kasus corona. Pemkot Depok juga telah menyiapkan 24 rumah sakit untuk penanganan pertama bagi warga Depok yang diduga terinfeksi virus COVID-19. Hingga hari ini jumlah pasien positif corona terus bertambah. Oleh karena itu penyebaran COVID-19 yang begitu masif harus diantisipasi oleh semua pihak. Tidak hanya di pusat, di daerah pun perlu adanya langkah pasti untuk mencegah laju penyebaran virus corona ini. Lantas bagaimana komunikasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam mengantisipasi penyebaran virus corona? Malam ini kita akan kupas selengkapnya di Indonesia Bicara. Pemirsa, sesuai dengan tayangan tadi tema kita pada malam hari ini yaitu bersama meredam dampak corona. Dan seperti biasa sudah hadir 3 narasumber di studio. Kita akan sama-sama terlebih dahulu. Dari yang ujung sana ada Pak Bahtiar, Kapuspen Kemendagri. Apa kabar Pak? Selamat malam. Kabar baik, Assalamualaikum. Sehat ya Pak ya? Sehat, Alhamdulillah. Baik. Sehat bahagia. Sehat bahagia itu kunci. Baik, yang kedua ada Pak Trubus Rahadiansyah, analis kebijakan publik Universitas Trisakti. Apa kabar Pak? Selamat malam. Sehat, selamat malam semua. Terima kasih sudah hadir di Indonesia Bicara. Tambah sejahtera aja gitu. Tambah sejahtera, mantap. Dan yang terakhir yang tidak kalah spesial ada Pak Muhammad Arwani Tomafi, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI. Apa kabar? Selamat malam. Baik, Alhamdulillah. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini melihat tadi tayangan kita tadi ya Pak Arwani, mengenai penundaan. Kita tidak bicara pembatalan, tapi penundaan Formula E. Apakah ini menurut Anda kebijakan yang tepat? Ya, saya kira memang kita sekarang ini sedang dalam posisi harus melihat realitas di lapangan. Kewaspadaan dan juga antisipasi tentu ya lebih kita dahulukan. Jadi kita punya banyak program, masyarakat juga punya banyak program.
yang barusan juga kita dengar beberapa perhelatan kegiatan organisasi masyarakat seperti NU yang sedang merencanakan kegiatan Munas Alim Ulama di Sarang Rembang juga ditunda. Ya, artinya memang pemerintah ya pusat maupun daerah dalam hal ini DKI ya, lalu juga masyarakat ya, LSM semuanya punya kesepahaman satu ya untuk bagaimana di dalam perencanaan kita mengantisipasi, melakukan upaya-upaya konkret ya. Lalu juga mulai dari pencegahan sampai hal-hal yang memang diperlukan terkait dengan dampak-dampak dari virus corona ini, saya kira ini perlu kita apresiasi seluruh komponen Meski masyarakat. sebenarnya ada kerugian di tengah itu ya Pak ya. Pasti, ya tentu masyarakat, pemerintah, pusat daerah, kita semua juga punya perencanaan bidang ekonomi, ya pendidikan, apalagi para wisata, ya luar biasa. Ini ujian yang tentu diberikan oleh Tuhan bagi kita untuk menguji kita, ya semangat soliditas, semangat persatuan kita, ya kita harus mengedepankan bagaimana melawan atau menghadapi ya ujian terkait dengan virus corona ini secara bersama-sama. Sama-sama, ibarat kata berperang melawan virus atau sakit ini. Baik, Pak Bahtiar, saya ingin tanya apakah betul ini pemerintah menginstruksikan langsung kepada daerah-daerah untuk siaga antisipasi corona? Iya, jadi memang sejak awal kita organisir ini secara baik sebenarnya. Jadi tentu dalam hal seperti ini paling penting adalah kesatuan gerak langkah gitu. Sehingga pengorganisasian, pengelolaan sama gitu, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota, bahkan mungkin sampai di tingkat kecamatan, desa, kelurahan, bahkan sampai tingkat kampung-kampung. Dan Menteri Dalam Negeri sendiri sudah sejak awal sudah membuat surat perintah, edaran kepada gubernur secara tertulis, secara lisan, sudah kita kumpulkan juga seluruh jajaran kita untuk mengantisipasi hal-hal terkait. Dan kita tayangan tadi kan juga sangat positif. Tiap-tiap daerah sekarang ada pusat-pusat informasi, Pak Ketua. Jadi teman-teman di Pemda sudah sangat baik melakukan, termasuk DKI Jakarta dan beberapa wilayah lainnya, bikin pusat-pusat informasi juga untuk hotline ya, Pak Bahtiar? membuat edukasi pada masyarakat, termasuk juga hotline, seluruh informasi jika masyarakat bertanya. Jadi ya kita hadapi ini dengan tenang saja bahwa kita tahu bahwa memang ada, kalau kita baca di berita luar biasa, tetapi kita juga tidak boleh terlalu berlebihan gitu. Tidak boleh panik. Tidak boleh panik. Tetapi ada kewaspadaan tertentu, ya paling penting adalah edukasi. Karena ini kan penyakit yang secara hal yang sebenarnya biasa terjadi sebenarnya di negara kita, hal-hal seperti ini. Kita yakin betul hal-hal seperti ini bisa kita hadapi. Syaratnya ya sepanjang kita satu gerak langkah, dan syukur alhamdulillah Kemendagri selalu berkoordinasi dengan Komisi 2 DPR RI, dan kita dengar langsung dari beliau, parlemen, pemerintah, terus masyarakat. Justru hikmahnya yang situasi-situasi seperti ini justru menunjukkan kebesaran bangsa kita tadi. Jadi kebersamaan orang mencair di masyarakat, kita lihat konten-konten positif itu, tidak melihat lagi dia posisinya entah pemerintah, apa DPR, apakah dia masyarakat, orang kaya, atau sama aja. Jadi mereka sama-sama kok saling menolong, saling memberi Karena virus ini tidak pandang bulu ya Pak Bahtiar? Iya, nggak pandang bulu dan nggak lihat jenis kelamin. Ya, tetapi ya paling penting adalah lingkungan kita. Kita memberi edukasi pada lingkungan kita sebenarnya, di keluarga, terus lingkungan terkecil kita, mungkin di lingkungan rumah, tempat tinggal, dan seterusnya. Tetap menjaga pola hidup bersih dan sehat. Bicara soal kebijakan Pak Trubus, apakah Anda menganalisa ada kebijakan yang kurang tepat begitu yang telah dilakukan pemerintah, atau mungkin ada saran? Iya, menurut saya sih secara keseluruhan dalam konteks policy ya itu sudah cukup gitu, cukup. Ini hanya persoalannya nanti di tataran implementasi. Oleh karena kalau misalnya di daerah kan ini kan persoalannya kebijakannya selama ini kan yang ditangkap oleh publik kan top down gitu. Jadi dari atas ke bawah. Jadi bagaimana nanti kita bangkitkan menjadi dari bottom up, dari bawah. Jadi
masyarakat itu kan ada namanya social capital, jadi modal sosial itu masyarakat ada, misalnya jenisnya gotong royong, kearifan lokal, ini yang perlu ditekankan. Tadi sudah disinggung sama dari Pak Dewan, misalnya ada pertemuan antar tokoh agama. Nah ini kan sudah menjadi nanti secara tidak langsung masyarakat akan teredukasi sebagaimana dikatakan. Jadi edukasi ini melalui proses-proses di mana peran serta masyarakat itu kalau di daerah kan tergantung tokoh-tokoh masyarakat. Di situ misalnya ada Pak Lurah, kalau Pak Lurahnya sudah bilang ini tenang ya maksudnya warganya ikut tenang. Kalau tokoh agamanya disitu mengatakan oke tenang, ya tenang. Jadi tidak akan ada, karena itu menurut saya adalah ketahanan sosial menjadi sangat penting manakala situasi seperti ini, berita-berita, informasi-informasi tadi sudah disampaikan oleh Pak Batiar ya, sudah ada website-website atau hal-hal yang sudah disediakan informasinya, tetapi perlu diingat Indonesia ini luas. Indonesia ini terdiri ada 600 suku bangsa hidup di Indonesia. Oleh karena itu persepsi-persepsi ini harus dikikis dengan cara apa? Itu tadi social capital tadi, gotong royong. Ini kan harus kita berpikir ya berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, karena kita menghadapi namanya public enemy. Public enemy ini kan musuh publik kan. Jadi masyarakat akan berpikir bahwa ini ayo kita sama-sama, toh tidak memandang. Tadi sudah singgung tidak memandang bulu, artinya mau dia atas bawah terserah, mau orang kaya miskin. Nah kan ini kalau di desa-desa, saya kan masyarakat desa kan sudah punya cara sendiri untuk mempertahankan kesehatannya kan, mengelola dirinya. Dalam arti misalnya makan, minum itu dengan pola-pola yang sudah ada, dan makanan jenis makanannya memang situasi masih alami, ini kan sudah perlu kita gali. Dalam arti kita tidak lagi terpikirkan hal-hal yang persepsinya negatif gitu. Karena apa misalnya harus pakai masker, kalau di desa kan pakai masker susah, untuk apa kan gitu ya. Jadi ini masker jangan berpikir bahwa itu melalui masker, orang kan selama ini berpikir dengan adanya corona itu orang pikirannya masker, padahal masker itu bukan obat itu. Jadi ini yang kemudian harus nah saya kira inilah kebijakan bottom up yang perlu kita tegaskan. Bicara soal gotong royong dan juga ada istiadat orang Indonesia yang suka berkumpul, ini kan juga harus dihindari saat ini juga begitu, karena kan penyebaran virusnya bisa langsung karena kontak begitu Pak. Apakah ini jangan jadi problem mungkin? Kalau nggak ada masalah ngapain enggak berkumpul. Cuma kan mungkin dalam berkumpul dalam jumlah massal itu ya nggak boleh itu. Enggak bisa terdeteksi, tapi berkumpul kita 5-6 orang ya. Dan enggak sebanyak sehat semua ya. Kalau di kampung malah ada kenduri loh, kenduri. Karena di luar kerja. Jadi memang peran dari tokoh masyarakat ya itu sangat penting, memberikan informasi dan juga edukasi. Betul. Kemarin saya waktu reses juga berkesempatan untuk mengajak kepala dinas kesehatan di Kabupaten Rembang itu untuk mengunjungi beberapa pesantren untuk menyampaikan, dan alhamdulillah inisiatif dari pemerintah daerah telah membuat buklet gitu ya, disebar, dibagikan ke brosur mas, pesantren, brosur ya. Saya kira itu sangat membantu ya. Sudah ada gerakan ya dari pemerintah. Ada gerakan di pemerintah daerah. Jadi ini harus terus dilanjutkan. Saya kira termasuk juga tidak hanya di pemerintah kabupaten, tetapi juga pemerintah desa. Barangkali juga nanti karena desa juga sudah punya anggaran sendiri, saya kira bisa diinstruksikan untuk ada fokus ya, prioritas juga soal penanganan kesehatan ini. Sekalian ada standar kesehatan juga. Lalu juga mungkin yang tidak kalah penting adalah pemerintah pusat ya, dalam hal ini juga melakukan satu bentuk komunikasi dengan teman-teman media ya. Ini agar informasi harus betul-betul bisa memberikan semangat kita semua ya, bahwa ini satu yang memang sudah harus kita hadapi bersama ya. Kita tidak boleh misalnya, ini kurang efektif, kurang jalan dan sebagainya, saling menunjuk hidung ya, salah mana ya. Saya kira ini kita harus hadapi bersama dengan dengan jalan bareng, pemahaman yang bareng untuk agar segera antisipasi berlalu ya. Baik. Ini juga tentunya kita dukung upaya pemerintah untuk bisa meredam dampak corona. Kita akan tanyakan ke Pak Bahtiar sesaat lagi apa saja langkah-langkahnya. Tetap bersama kami pemirsa di Indonesia Bicara.